Aduh, nyampe ke perapatan Simpang 3 banyak orang amat ya. Aduh, ada mobil, ada mobil. Aduh, gue takut ada mobil dong. Ini nih, perapatan Simpang 3 menjadi saksi saya atas nama Agus. Saya lempar batu sebuji tangan, nangkap ikan supaya jangan butek airnya sama si Boneng. Saya akui ucapan saya karena rindu kangen sama orang tua. Sebenarnya mah itu bohong, bohong Bapak Haji Ali, bohong. Sebenarnya mah ada, karena saya alasan pengen pulang kangen sama orang tua. Ada sebabnya Bapak Haji Ali, Bapak Suan, ada sebabnya. Inilah siang dan malam saya tertidur ngimpi ketemu, waduh, ini perempuan cakep dari Putri Kayangan kali. Waduh, siang dan malam ngimpi nih. Itu perempuan menjelma pakai sayap, namanya Nilam Sari. Waduh, cakep orangnya, waduh, bohai. Waduh, kena lo Boneng, gue laga-laga lo. Gue sebenarnya rindu bukan orang tua, aku mau pengen dikawinin. Kena lo, gue laga-laga lo. Kalau nggak begitu Bapak Haji Ali nggak dikasih pulang, Bunda Haji lah. Nah, di sini letak permainan saya atas nama si Agus. Apa salahnya? Bagaimana caranya supaya saya runding sama orang tua di kampung halaman biar saya dikawinin? Ya namanya orang tua mah kawinin saya, mau ngambil Ganesha kayak yayasan, kayak urusan dia coba. Wajar orang anak minta kawin orang tua. Baik lambat laun saya damai ambil orang tua di kampung halaman, tengok adik di kampung halaman. Bang, kita ngapain bang? Iman, kita ngapain? Makan. Abang mau mending udah makan, saya mau belum bang. Udah 3 hari Bang Niman saya nggak makan. Iya, nggak kebeli beras Bang Niman saya. Malum lah orang susah, orang merarat bantat-tatat saya bang. Dipikir-pikir begini ya, udahnya susah jadi janda, bawa anak 3, Masya Allah Bang Niman, untung aja saya bisa ngempanin. Tapi kalau saya pikir-pikir anak saya yang namanya si Agus, di mana rimbanya? Di mana dia diamnya? Dia waras apa sakit orang tuanya di kampung nggak tahu, Bapak Haji Ali bewok. Tinggal saya bertiga sama adenya, yang kedua namanya Dedi, yang ketiga namanya si Uci yang bontot. Alhamdulillah Bapak Haji Ali bewok. Walaupun saya boleh nyambut-nyambut kangkung kuli, ngempanin anak saya sekarang udah pada besar. Mana Cici Pani? Lah ilah, Cici Pani jadi janda kenapa begini? Ini rumah saya Cici Pani pengen dibangun kayak orang-orang di bedah. Ya bang? Ada. Hah? Agak bang. Ada Bapak Haji Ali bewok ada ya? Ya dan terminta duit dong buat beli beras. Habis. Aduh, saya bingung amat ini anak saya. Panggil yang cowok dulu dah. Dadi. Saya mak. Sini tong. Saya mak. Lagi apa tong? Enggak mak, lagi di belakang aja mak. Lagi nenangin pikiran. Pikiran mah jangan dibanyakin tong. Kamu kayak emak begini. Tahu sendiri kan hidup kita berempat. Bagaimana Dedi nggak banyak pikiran mak? Iya tong. Apa yang selama ini Dedi alamin
hidup kita seperti ini udah susah. Dedi bahkan udah nggak punya orang tua laki-laki, Benar, punya Dedi. abang satu-satunya saudara yang tua seharusnya menjadi tulang punggung. Tapi selama ini dia lupa diri mak, jarang pulang, nggak ingat sama keluarga mak. Iya benar Dedi. Ini ngomong-ngomong, adek lu mana ini yang montok? Mana tiduran mulu mak, bantuin mak ngunder kangkung ngunder keremok, katanya nggak mau. Ini mah anak perempuan gak nauin, orang tuanya sering sakit-sakitan Dedi mak. Udah gue pikiran sakit kaki terus-terusan Dedi. Si Uci kerjaan tidur kadanan ngebantuin emak. Iya no. Emak, Ya. emang emak hari ini nggak ada. Kalau dibagi rokok buat di kebun ya tong ya. Tuh ada orang baik mak. Iya, Keponakan alhamdulillah. saya ini mama, anak bos saya. Terima kasih nong ya, biar sehat banyak rezekinya. Keponakan lu, keponakan gue juga Dedi. Iya itu anak bos saya yang kedua yang di pinggir kali kamu Melayu. Iya. Cicipane. Nah, Ada kali ini ngasih Dedi apa ngasih emaknya? Janda aja. anak yatim mak, mama janda dua, saya anak yatim. Iya, terima kasih. Jandanya udah peot. Anjak kalau ngeliatin duitnya dari Neng Cahaya. Dedi. Saya mak, Adek lu panggil. Suci. Gue mau kompromi sama anak dalam berdua. Siapa ini? Ini Cici. Alhamdulillah wa syukurillah. Saya mah sebelah kanan lah. Iya nong. Tuh dari Bang Usup, anak PKLB. Oh Teman ini saya mah banyak mak. banyak ya. Emang Bang Agus bergaul sama yang nggak bener, sama preman. Ya gak bingung Dedi. Terima kasih Bang Usup. Kalau lu mah tong, emang lu mau jalan yang bener. Iya. Jalan yang bener juga. Kalau nggak bener mesti kesandung mak. Abang mana si Agus yang pulang-pulang udah 7 bulan. Iya mak. Sebenarnya juga Dedi Iya. kangen sama abang. Udah kangen sama abang, jarang pulang, lupa sama kita. Ini Begitu mana? juga Dedi. Adek lu panggil gue Coba dah pengen saya lihat dulu si Uci, takut dia mah kerjaan tidur mulu. Ci, bogel Bangun, sama Nong. Bapak Jali. mak manggil tuh nong. Punya anak 3, yang 1 calang, yang 2 mah kagak. Ini Pak Jali. Dari mana Ci? Tuh si Uci tuh. Dia orangnya mau ngebantuin emak. Habis nyuci mak tuh lihat belum dijemurin belum kering, ntar dulu deh pegang dulu. Ci, Jemurin. kalau abang udah dicuci belum Ci? Jemurnya di situ, lu mah terseret anjing lu. Atau di belakang dong. Mak, Ya. mau ngopi nyeduh kopi, nggak punya kopi, pengen ngeteh saya mah. Oh, pengen ngeteh. Makan mah belum matangin nasi ya. Belum, gua kemarin masak batu nggak matang-matang. Batu direbus. Ya, Bang Ajay. Anak saya pengen makan teh manis, beli kopinya kagak bisa. Bang Robin, jangan itu Bang Robin. Bang, deritaku ya Bang. Pakai gula enggak tehnya? Pakai gula. Ya dah. Apa Dewan Kris? Apa Dewan Kris ya? Orang janda. Iya, kembali masih buat Dewan Kris di sana.
makasih ya nong ya. Iya, makasih buat Bapak itu. Kau beli beras 2 liter nong. Beli, iya. Dapat alhamdulillah. Dapat, alhamdulillah buat beli beras. Ada deh. Kan lu gua diseduhin kopi ataupun teh. Iya mak. Kalau gua pikir-pikir Dedi, Mak ingat sama abang lu ataupun bapak lu yang sudah nggak ada tuh. Mak. Ayo makan. Jadi sangat rindu sama yang selama ini tidak lupa. Mudah-mudahan Agus dimana-mana ingat sama keluarga. Tidak disayang. Sudah jadi lebaran saya. Nggak tahu kan Mak. Dari ini masih butuh kasih sayang dari seorang rakyat. Bela daya yang terjadi bagi dia sudah ditinggal sama seorang bapak waktu dari masih kecilnya. Nanti kita makan serba enak. Kita juga mau bingung sama abang lu si Agus kenapa gak mau pulang. Gua namanya seorang orang tua ingat anaknya satu. Nanti si Agus saja udah gak ingat pulang sama emak. Nah, inilah yang menjadi banyak beban pikiran Dedi. Dari seorang sosok laki-laki, seorang bapak dan abang yang menjadi seharusnya tanggung jawab tulang punggung keluarga. Jadi kenapa abang lu namanya si Agus gak mau pulang? Gue sebagai orang tua walaupun dia mau bentak-bentak emak, emak juga kangen sama anak yang paling tertua. Yang begitu sangat merindukan sosok abang. Mak tahu sendiri pergaulan Bang Agus selama ini bergaul dengan orang yang tidak benar, bergaul sama preman-preman Mak. Jadi kenapa abang lu gak ingat di kampung? Maafkan Dedi Mak. Kalau selama ini Dedi belum bisa membahagiakan Emak, tapi Dedi berjanji apapun yang terjadi dalam hidup kita ini adalah sebuah takdir. Aduh sayang. Kemarin dia juga berusaha mencari Bang Agus. Sangat sulit menemukan Bang Agus di mana keberadaannya karena dia hidup tidak menentu waktu. Kadang dia ada di sini, kadang dia ada di sana. Saya cari di pasar, saya cari di perapatan, tapi emang mungkin karena belum ketemu ke Bang Agus di mana keberadaannya Pak. Ya dia diamnya di mana atau di kampung mana? Kalau orang tua memikirkan putranya yang bersama, kami mohon sama Mama, ketika nanti Bang Agus pulang tolong jangan diomelin, terima dia sambut dia Mak, karena apapun perilaku sikap dia bukan ataupun tidak dia adalah saudara saya. Jadi begini, maafkan Mak segala kesalahan yang aku buat. Segala-galanya macam
Agus perilakunya seperti itu. Tapi sering ketingnya jahe Bang Agus adalah saudara saya. Malah jadi begini. Badan hidup jadi rasanya mati. Dedi, Saya mah gue sangat kangen sama abang lu. Kenapa dia nggak mau pulang sama sekali? biarin mak. Mungkin Bang Agus saat ini masih lupa, tapi pasti ada waktunya Bang Agus pasti akan pulang mak. Gue berdoa abang lu siang hari dan malam supaya kumpul lagi kita berempat, Dedi. Itu harapan Dedi mak. Ayo tembak. Bangun mak. Cik bangun neng. Yang penting sekarang mah harus jaga kesehatan. Iya toh. Mak jangan terlalu banyak pikiran. Dedi juga udah berusaha mak cari Bang Agus, Iya bener toh. tapi belum ketemu. Sekarang begini mak. Sekali nanti kita arep-arep dia pulang. Iya. Gue juga bingung sama abang lu. Mak, kayaknya kemarin Dedi lihat ada pohon rugu deh ya mak. Dedi mau lihat dulu deh. Dedi ambilin kayu keringnya dulu. Lo pernah Buat ada ntar alam? masak sore mak. Bebenayo nong. Ada pohon rugu. Saya ngambil kayu dulu mak ya. Iya, Ke belakangnya. ngambil Kucing kayu. mana neng? Bebenah. Ya udah saya ngambil kayu dulu mak ya. Buat ntar mak masak sore ya. Iya tong. La ilaha illallah, Agus, lu anak pertama emak. Kenapa lu nggak mau hadir ataupun pulang ke kampung halaman lu, Agus? Walaupun lewer-lewer juga sebagai orang tua, mikirin anaknya di mana-mana waras atau tidak. Ya Allah, Agus. Lu kenapa nggak mau pulang-pulang, Agus? Gue udah kangen. Gue udah rindu sama lu, Gus. Agus, sini tong, kangen sama lu tong. Kenapa lu belum pulang? Lu kangen yang mana? Merundingan dengan sewa. Aku kenapa lupa beli di sana? Kenapa lagi kamu malah di kampung? Agus, gua namanya orang tua lu walaupun lewer-lewer juga. Cuman kita berempat sekarang, cuman bertiga sama adik lu, Gus. Lu kenapa Agus gak mau pulang-pulang? Kangen rindu Agus. Mas sangat iba, sangat senang lu udah pulang, udah inget sama orang tua toh. Itu kita mau dari yang baru. Agus, mainan setahun sekali. Lo apakah itu orang tua begini rasa seorang miskin. Anak bayi terserpak, parang dadanya dirubah kayak pakai baju. Dan begini pakai baju, ada di hadapan aku masa miskin. Aku tinggalin keluarga para ditangkap orang. Jadi siapa izin sama mak, kadang minta restu sama mak, saya melangkahkan kaki kemana pernah saya berjalan. Sudah pergi apa pamit sama orang tua. Takut
adik, lupa sama keluarga. Maafin Agus mak, karena inilah satu-satu jalan Agus melangkahkan kaki merantau di kampung orang. Apa yang terjadi di badan Agus mak? Agus mengalihkan dalam penolakan hanya lebih baik dari Agus. Papa lu sudah gak ada Gus. Harusnya lu udah tahu jangan begini. Lu bertemu senang redo gak begitu. Pengen lu menjadi orang yang bener dong, mamangin sama orang. Jadi alhamdulillah dari kamu kan derajat orang tua. Kasihan sama Mantong, udah kita pada diam di rumah atau berkumpul sama adik-adik lu di rumah, walaupun reot juga. Walaupun rumah bocor, makan sehari makan 3 hari. Makan sama Agus, udah jangan kemana-mana, kita kumpul saja sama adik lu ya Tom. Makan sehari gak udah Tom, jangan kemana-mana. Sudah, ingat kata emak, udah kalau lu ada kata udah berhadapan di depan emak, jangan pergi lagi ya Tom. Cik, mak, ada kemana mak? Di dalam Mama Uci ada. Dedi, Uci, abang lu pulang nong. Iya. Mak, ada Agus mana? Ini bagus. Tidak ada pengedas. Iya. Bang Agus kemana ya? Ada, abang nggak kemana-mana. Tidak ada pengaku. Ada, abang pulang. Mana Dedi? Dedi, Bang Dedi. Dedi, abang lu pulang toh. Bang Dedi udah jangan mundur ke remek aja Bang Dedi. Emang abang lu kemana Uci? Agus, apa kalau nggak kasihan sama adek begitu udah perawan? Iya. Iya toh, kalau pengen. Ma, Bang Dedi lagi nyari kayu belum pulang. Oh, belum pulang. Oh, mak, ada yang lagi nyari kayu. Iya, ada si Dedi lagi nyari kayu toh. Iya belum pulang Bang. Mak, ini saya mohon maaf, emang saya salah mak. Saya terima salah sama orang tua, tahunan saya tinggalin emak sama adek. Saya emang nggak mikirin emak, nggak mikirin adek di kampung halaman orang mak. Ya emang saya nerima salah, hampura ya mak. Iya toh, emak terima kalau lu minta maaf sama emak. Iya emak sedih aja Bang, mikirin abang nggak pulang-pulang. Iya, Pakai sama abang. Iya Bang. Sehat lu, sehat badan. Alhamdulillah makin Mak dijagain sehat kan? sehat, Mak sehat. Alhamdulillah. Mak, Ada apa Gus? Agus mau ngomong sesuatu sama mak, boleh nggak mak? Kalau andai kata lu mau ngomong sesuatu, si Uci nggak boleh ngedenger. Ke dalamnya nong ya. Iya dah. Ini sesuatu katanya abang lu. Dede di dalam, abang mau ngomong sama emak ya. Kalau abang ngomong, Dede jangan mau tahu urusan yang tua ya. Iya udah, Dede di dalam ya. Mak, Ada apa toh? sebenarnya kepulangan Agus ini, Agus pengen jumpa sama emak, sama adek, sama keluarga. Toh? Agus pengen ngomong sesuatu sama emak. Iya toh, kalau andai kata lu ada apa-apa jangan didendam, bukan rahasia atau di depan emak. Bilang aja, jangan malu-malu. Kan ini orang tua lu toh. Mak, Apa toh? emak sayang nggak sama Agus? Ya gue sayang sama anak yang mana juga sayang. Kalau emak sayang, emak mau nggak nurutin kemauan Agus? Lah gue mah kalau andai kata lu maunya apa, bilang apa, tujuannya apa, gue sih setuju aja. Mak, Udah apa toh? kita miskin udah bertahun-tahun, kita susah bertahun-tahun mak. Bahkan rumah kita rombeng, atap pada bolong. Mana ada yang tetangga memandang ataupun ada tetangga yang minjemin kita, kagak kan? Ya bener enggak? Apa salahnya mak? Agus pengen rubah emak,
keadaan pengen ngangkat keluarga walaupun kita udah nggak punya orang tua lelaki, wajar kan kalau Agus minta sesuatu yang satu aja yang Agus inginkan. Agus, Saya mah lu ngomong sesuatu belak-belakan aja tong, jangan malu-malu. Walaupun tinggal orang tua tinggal sebelah, bilang aja sama emak. Mak, Ada apa tong? kalau andai kata emak sayang, tolong kawinin saya sama Tuan Subroto mak, yang Wah. namanya Nilam Sari mak. La ilaha illallah, Agus. Itu bukan bandingan lu, Gus. Orang kaya tuh Subroto yang anaknya namanya Nilam Sari. Iya. La ilaha illallah, Agus. La ilaha. Muji, keadaan rumah kita nggak sebanding, nggak sesuai Agus sama dia. Tuh Subroto paling terkaya di dunia ini. Mak, Apa toh? seandainya Agus dituruti kemauan Agus, ampe-ampe emak lamarin saya, bahkan saya berjodoh sama Nilam Sari, orang terkaya di daerah Bayur Pintu Seribu mak, orang terbesar mak, saya jadi minantu Tuan Subroto, emak juga enak mak. Tolong ramarin saya mak. Agus jangan boro-boro katanya mau ngelamarin lu. Gua makan sehari, makan 3 hari. Kagak Agus, lu dari mana-mana bukannya bawa uang yang besar ngempanin orang tua, ataupun adek lu beliin yang baju baru. Si Uci namanya anak perawan pakai kayak gitu Agus. Masya Allah, gua mau taruh muka gua di mana sama Tuan Subroto. Mak, Ada apa? kalau memang ini kemauan Agus, siapa tahu Agus diterima dari menantu Tuan Subroto. Saya rubah mak, rumah jangan atap aja mak. Saya rubah nih, bakal saya gedongin, bikin keramik. Kalau saya jadi mantu Tuan Subroto mak. Agus, Iya mak. lu mau kawin sama janda mana kek? Janda kelor ke orang pangkalan, tapi sama dia jangan Agus, kita orang susah nggak sebanding. Mak, saya tahu begitu banyak janda yang namanya tinggal sama lakinya. Kalau memang ini kemauan Agus mak, tolong turutin kemauan Agus mak. Bang Ajay, Tuan Subroto paling kaya, anaknya namanya Milang Sari, anak saya namanya si Agus mau kawin. Saya mau bejak-bejak, saya mau bujuk, Tolong mak, jangan nyetong saya. lamarkan Agus sama Nilam Sari, Enggak. orang terbesar di daerah Bayur Pintu Seribu mak. Ayo Bang Ajay, saya mau bujuk dulu ya Bang. Kalau nggak kawin saya apa Agus. jadinya? Iya mak. Lu sibuk beneran, kenapa kawin sama anak Tuan Tetap mak, kemauan saya biar bagaimana Nilam Sari biar berjodoh kepada saya mak. Kita orang miskin, gak sebanding sama dia. Saya tahu kita miskin mak, udah waktunya kita biar dihargai sama orang mak. Rumah kita jelek mak, Jangan saya pengen ngerubah nasib saya mak. jangan. Agus anak mayang paling ganteng. Agus anak mayang paling ganteng. Kalau ingin berjodoh, jangan sama anak Tuan Sari. Ini kemauan Agus mak, kemauan Agus. Biar kita merubah nasib kita mak. Sampai Agus dihina mak, benar-benar kita nggak punya orang tua. Iya, Agus. Layang-layang. Aduh sayang. Jangan ada tangan. Pendirian Agus ini sebenarnya mak. Layang-layang. Nampak terbang melayang. Agus, Nilam Sari itu anak orang yang paling kaya. Ada makan orang miskin. Tong ya. Jatuh di kaki, di gambar wayang. Siapa bilang Agus tidak disayang? Anak satu bermata wayang Agus, ya Allah. Nah, ini kemauan Agus mak. Andai kata Agus juga berjodoh sama Nilam Sari, apa jadinya badan Agus ini? Agus yang ganteng. Kawinkan saya sama Nilam Sari. Mohon saya mau orang tua.
sampai merubah nasib saya. Udah tong ya, jangan kawin sama anak tuan sebroto. Gua malu keadaan gua orang miskin, orang merarat, bantat pagi makan sore kagak. Udah ya tong jangan ya. Mak, Apa tong? wajar di lebah ini kan saya baik-baik bicara sama emak. Bener tong. Yang namanya orang tua mah udah kewajiban, yang namanya saya minta kemauan harus diturutin. Kenapa sih mak nggak bisa turutin? Bukannya gua nggak menurutin lo Agus. Andai kata lo berjodoh sama orang mana, janda mana, perawan mana, tapi sama anak itu gua mah nggak mau. Gua mah aduh malu keadaan kita orang miskin. Mak, Apa Gus? perempuan begitu banyak mak di dunia ini. Kalau hati sudah melekat sama Nilam Sari, mak nggak bisa dirubah mak. Nggak bisa juga gua Agus. Gua lu suruh ngelamarin gua. Aduh gua udah nggak bisa dah. Mak, Apa toh? orang tua udah kewajiban ngawinin anak kalau memang anak dipinta mak. Atau masalah duit mah gampang mak. Atau emak ngambil MBK ke mak. Gua kemarin ngambil MBK yang dapat 3 juta buat makan doang. Agus ini udah 2 minggu nggak bayar. Ya ilahi lo mau kawin sama anak pun sebroto suruh ngambil yayasan. Gua mah. Mak, Apa toh? sayang sama Agus kawinin ya. Ya kalau ada Agus tadi. Nih, emak kumpulin bank keliling, Ganesha, yayasan, MBK kumpulin buat ngawinin saya. Lo nggak keempat Agus gua ngawinin lo sama anak Tuan Pati ngambil yayasan ke Arian. Gila nih anak gua memalu sama keadaan. Mak, Ya bang. wajar kalau Agus bicara minta kemauan turutin mak. Agus orang tua yang mana sih anaknya pengen kawin nggak mau diturutin. Keadaan mah miskin melarat bantat. Agus menjual apa gua? Leleh ulos. Mak, andai kata saya dikawinkan ataupun dilamarin sama emak, saya mau ngerubah nasib saya mak. Capek dihina sama orang, mentang-mentang kita nggak punya bapak mak di rumah ini mak. Agus, Ya mak, udahlah detik ini hari ini gua udah nggak sanggup ngelamarin lo ke anak Tuan Pati, nggak sanggup. wajar dong, wajib orang tua mah kalau anak minta kawin itu mau duit apa kek emak orang mak. Aduh mak, Mendingan lo kawin sama Cici Pani ya lah. mak Pada perlu sama dia. Hilang Sari orangnya cakep Agus, masa Allah. nggak pantas kayak minta kawin sama Bapak Haji Ali, Bunda Haja nggak pantas. Ada orang tua walaupun sebelah gak masih hidup. Lamarin ya. Nggak Agus, gua udah nggak sanggup, udah gua nggak mau dah. Nggak mau. Sama si Cici ya, sama si Cici janda no dia mesti ngumpul. Mah janda no. Mak, Entah. Cici, Mana Cici no? hati saya nggak nyandung. Apa lu maunya dia juga? Nilam Sari favorit saya mak. Nggak, gua nggak sanggup dah. Mak, Ah, mak kok ngucapin nggak sanggup. iya toh. Mak, buat apa bagian orang tua lebar hektaran? Orang mama bagaimana caranya anak minta kawin, bagaimana ke caranya? Agus, Ya, gua masih hidup lu, kalau kenapa pertama warisan galak tanah di bangkit-bangkit lu Gus? atuh mak, atuh bagian orang tua lelaki no, dari ujung batas no. Hei, ini tanah belum dipecah, masih nama bapak lu. Lu Agus, lu mah galak tanah warisan begini lu pakai ungkit. Mak, kalau dijual ngawinin saya dapat ya mak. Mendingan Agus lu menaruh muka di mana? Malu mama Baba Ali ayo jil bewok. Kenapa? Gua mau keserimpet. Kenapa emang mak? Pak Haji malu ya. Sama Bapak Haji mau kawin mau jual tanah, lu ngebecak kayak ngojek. Mak, Hah? sertifikat bapak ada nggak? Gak ada. Ada juga dalam hari. Gue simpen sama Bapak Haji Ali bewok. Udah mah ya, Udah makan rayap nggak ada toh. sertifikat bapak kadein ke. Nggak mau, gua kalau Bener emang nggak mau. walaupun dibecak-becak kayak santan enggak. Bener emang nggak mau. Nggak mau Agus. Mak, bukan Agusnya sayang sama orang tua, ini hari terpaksa demi Nilam Sari. Percuma emak disebut orang tua. Dek,
Dede jangan ikut campur mundur ini hari. Buat apa yang namanya orang tua? Wajar di tempat ini Agus ucap dari lidah Agus. Jadi ajarin orang tua, tanggung jawab orang tua di mana? Mak, dengar Agus bicara. Janji Agus di atas langit di bawah bumi. Andai kata Agus nggak berjodoh sama Nila Lestari, lebih baik Agus gantung diri. Mendingan lo kawin sama orang sederhana aku. Keadaan kita nggak seimbang sama anak Tuan Pati namanya Nila Lestari. Kita orang miskin, Agus punya best. Bukan abang nggak sayang sama Dede, ajarin orang tua. Dek, wajar Dek, wajar abang minta kawin sama orang tua Dek. Ya bang, tapi kan bang gak punya duit buat kawinin abang. Sertifikat orang tua ada kan? Dukung abang Dek. Andai kata abang dikawinin sama Nila Lestari, nasib bakal abang rubah Dek. Maafin abang Dek. Dek, bilang sama mak, kawinkan abang sama Nila Lestari. Bang gak bakalan setuju bang, gak bakalan setuju. Bang gak bakalan setuju sertifikat dijual. Dek, dari kecil lu gak pernah gue temuin ini hari. Dukung abang, biar tahu abang ini siapa. Orang tua kayak gini, tanggung jawabnya mana? Dari kecil sampai gede, hak orang tua yang namanya minta kawin. Kawinin mak. Hati, Bapak jangan tolong tolongin nasehatin anak saya si Agus. Kenapa dia pulang marah-marah untuk berjodoh sama anak Tuan Pati? Aduh, nasib jadi begini. Kalau untuk kawin, jangan tanah warisan dari orang tua dipecah. Lu usaha, lu mencari kerja. Tanah ini warisan dari orang tua lu belanja pecah. Masih didudukin sama orang tua. Lu lancang Agus, yang perkataan di depan emak. Nasib jadi begini. Uji, kalau belum dipukul habis-habisan sama abang lu jangan diambil hati. Mungkin abang lu lagi gelap mata atau lagi hilang sama mana. Tanggung jawab emak. Mana dari kecil lahirin saya mak. Apa saya nuntut? Wajar bakal saya nuntut mak. Mak, turutin kemauan saya mak. Mana mungkin mak dari orang tua, dari kecil sampai gede, hak mak ngawinin saya. Agus cukup, Agus dulu pukul gua, patah tulang, pecah kulit. Lu sampai hati sama orang tuanya, orang tua kamu lu aku. Nggak ingat sama orang tua. Lu gua ambilin sebulan 2 bulan, sampai 9 bulan lu sampai lahir ke dunia. Jadi lu Agus ini
Bandung Mak. Lupus. Banyak orang mak menyaksikan. Astagfirullahaladzim. Mak, Dedi. ada apa ini mak? Mak kenapa nangis? Aduh, abang lu pulang. Itu bukan Bang Agus. Bener abang lu. Jadi Saya bang. Bangun abang baru pulang nih. bang. Iya. Kok ini mas sampai nangis bang? Sampai tersungkur di Ya, bawah? tanya aja sama emak coba. Mak, Ada apa toh? mas sampai meneteskan air mata. Ada apa ini mak? Bang Agus kayaknya lagi emosi itu. Sekarang begini, Dedi. Mau terus terang aja sama lu, anak Mak. emak. Abang lu pulang ke tanah halaman. Betul mak. Lama dia mengucapkan omongan. Iya. Dia katanya gua disuruh ngelamarin sama anak Tuan Fating yang namanya Nilang Sari. Oh Nilam Sari. Menjawab. Iya. Menyegarkan Uci kayu abang di belakang tolong rapiin. Buat ntar mama masak tolong rapiin. Ya bagi orang tua. saya mak. Kata mau boleh lu kawin sama yang lain, sama janda kelor kayak kampung Melayu, tapi jangan sama anak Tuan Pati. Iya, Nggak betul. seimbang keadaan kita, dia orang kaya. Iya, Tapi Mak. kita orang miskin begini deh. Malu mak dengan keadaan kita mak. Ya mak benar. Saya dukung mak. Kalau ini tanah warisan dari bapak lu belum dipecah katanya mau dijual. Biarin mak. Udah biarin abang saya ngadepin. Saya tanya pelan-pelan. Iya nih Dedi. Iya. Emak mau ngomong sama lu. Saya, Mak. Lu cara baik-baik jangan sampai kasar ya, Mak, Bang, ya. saya sebagai saudara yang muda, saya sopan, saya hormati abang saya. Iya. Biar bagaimanapun sikap dia adalah tetap saudara saya, mak. Benar ya, Bang, Udah ya? mak tenang-tenang di belakang bantuin Suci. Tadi saya kayu lumayan banyak mak buat masak, Mau minum dulu ya, Tong. bang. Bang, Dedi, saya bang. adek abang yang tersayang. Betul. Di, Saya bang. lu tahu kan air mata yang lu lihat, lu saksi nama Dede, Betul. ada sebabnya. Lu kan tahu? Sedikit saya tadi mau udah ngasih tahu bang. Di. Cuman yang menjadi saya bingung bang. Kenapa Tadi kan- abang tega? Kenapa abang sikapnya seperti ini sama orang tua sama keluarga bang? Begini di, Saya. abang kenapa melakukan itu? Abang sadar orang tua semenjak abang dilahirkan nggak pernah menangiskan air mata atau menjatuhkan air mata. Emang nggak ada cara lain bang seperti ini bang? Di, air mata jatuh berlinang di pipi orang tua ada sebab di. Pengen apa? tahu? Gua dame nih. Iya saya tahu. Mak, kawinin saya mak sama Nilam Sari mak. Kata mak boro-boro kawin dulu. Wajar di lebah ini hak abang, namanya abang yang tua pengen minta kawin di. Bang, tadi Mas sudah menjelaskan sama saya. Mungkin kalau sama perempuan lain, Emak juga pasti ngedukung. Tapi Bang Nilam Sari adalah orang terpandang, orang terhormat, orang terkaya di daerah Bayur, Bang. Tolong Bang urungin niat abang kalau abang pengen berjodoh sama anaknya Tuan Pati Nilam Sari, Bang. Di, perempuan memang banyak. Betul, Bang. Daerah tangga Jiman perempuan banyak di. Iya, Bang. Sampai Kelor, sampai Jelambar, sampai Kampung Malang banyak. Saya tahu. Tapi hati abang nggak bisa terbulak terbalik Nilam Sari yang tercantum di hati Tapi abang. malu di. Bang dengan keadaan kita seperti ini. Kita adalah orang susah, tidak sederajat, tidak sebanding dengan Nilam Sari, Bang, sama orang tuanya, Bang. Tolong Bang, jangan abang punya ambisi seperti itu, Bang. Saya pun turut tidak mendukung kalau itu keinginan abang. Di, lu adek gua. Saya Harus lu tahu, Bang. dukung abang di. Bang, kalau dukungan itu tergantung tujuan abang. Kalau emang itu terbaik dan bagus, saya dukung. Tapi ini Bang, nggak sebanding Bang. Saya mohon sama abang. Cing, nggak ada main adek susah amat Cing ngedukung saya juga nih. Bagaimana caranya Cing? Ini terus aja jangan Bin, bagaimana nih nyikapin adek yang begini? Biar gua kawin Nilam Sari, Bin. Bagaimana nih? Ah, di, Iya Bang. gua kan damai udah cukup sama orang tua gua, damai kan lu, walaupun adek gua kan udah laki. Tapi kemauan abang, tekad abang, niat abang, jujur saya katakan saya tidak dukung Bang. Saya bertolak belakang dengan keinginan abang, niat abang. Alasan apa lu dukung? Alasan apa lu nggak Karena dukung gua? Nilam Sari adalah yang tadi saya katakan, Nilam Sari itu orang terpandang Bang di daerah Bayur Bang. Kita harus ngaca diri Bang dengan keadaan kita Bang. Aduh, gua balik. Nanti Susah apa amat kata nih, adek. keluarganya Nilam Sari Bang? Deh, gua pandang rumah kita rombeng di. Banyak orang yang ngeliatin, cuma hanya bisa ngeliatin, minjamin kagak pernah di. Bang, Gua pengen rubah nasib gua bangun kalau gua kawin. saya sama akui Tuan. niat abang memang terbaik. Tapi kalau abang pengen berjodoh Bang, cari cewek lain Bang. Abang mencari, abang kerja. Tapi dengan kehidupan abang kemarin-kemarin, abang selama ini nggak pernah nyenangin orang tua, nggak pernah membuat orang tua tersenyum.
abang bergaul dengan orang yang salah. Keadaan abang sebagai saudara laki-laki menjadi tulang punggung, menjadi pengganti orang tua yang lelaki, Bang. Baru ini ketemu adik keras sama orang tua nih. Bapak Haji Ali, bagaimana punya adik yang kayak gini nih? Kadang dukung, saya enak, dia juga enak. Kalau saya diterima sama Tuan Broto, saya belum PCX dia. Kalau saudara bener mah saya dukung aja, Bang. Tapi kan tekad abang kan nggak bener. Hei Dedi, Saya, Bang. lu ada gua, Saya jangan tahu, ikut campur urusan gua, mundur. Wajar, Bang, di lebah ini saya ikut campur, Bang, karena saya ada adik abang. Tapi keinginan abang sampai abang tega menjatuhkan tangan di hadapan saya. Orang tua yang perempuan abang pukul sampai menangis. Jujur, Bang, saya terpukul hati saya, Bang. Dedi, Saya, Bang. lu adek gua lelaki, lebih baik jangan campuri urusan gua. Orang tua gua gabungin apa jatuh air mata ini Saya kemauan tetap, Bang, gua. di lebah ini saya ikut campur. Bang. Oh, lu ikut campur, Dedi? Urusan keluarga. Berarti lu nggak mandang gua lagi dong. Bang, Hmm. udah wajar kalau jangan abang sampai ngajarin saudara muda ngelawan sama yang tua. Kalau abangnya, Bang. Hei Dedi, Saya, Bang. lu kecil kenyang gua gendong, Saya akui itu. kenyang gua dikencingin dari pinggang gua. Lu gak sadar diri, lu mentang-mentang sekarang lu jadi orang, mentang-mentang lu sedikit dihormati sama Bapak Haji Ali, lu ikut campur urusan gua. Mohon maaf, Bang, kalau emang saya salah. Tapi di lebah ini tolong, Bang. Lu dukung kalau gua mendalam sari? Gak bakal saya. Bener kalau dukung? Terserah Gua abang. mati lu. Terserah abang. Sebenarnya saya nggak mau melawan sama saudara yang tua. Gua bilang tapi abang tega sama gua. Mikir mah, coba ini. Ya anak saya pahlawan. Mohon maaf karena saya melawan sama yang tua. Kenapa? Ini yang orang tua ada di sana.